Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, pada konten kali ini saya akan membahas tentunya cerita rakyat Belitung ya, yang berjudul Ular Renggiong. Oke, Ular Renggiong ini adalah cerita tentang seekor ular. Kalau orang Belitungnya menyebut ular ini adalah ular sabak gitu ya. Ular sabak ini menikah dengan seorang manusia ya. Manusia itu adalah seorang perempuan dan ular sabak itu adalah jenis kelaminnya adalah sosok laki-laki. Oke, pada cerita ini saya akan membahas tentang cerita ular Renggiong namanya ya, Pak Belitung. Oke, untuk cerita awal, cerita ular Renggiong ini adalah mempunyai kayak dibuat lagu mantra gitu ya. Lagu mantranya adalah ular Renggiong, minta ku api. Ular Renggiong, minta ku api. Itu adalah ular Renggiong minta aku api artinya. Terus udang busok dalam belanga, beras mekau dalam periuk. Artinya kalau bahasa Indonesia itu udang busuk dalam panci gitu, kayak panci gitu. Beras mekau dalam periuk adalah beras yang ya mekau gitu ya. Mekau dalam periuk adalah beras yang dulunya kita seseorang itu masak terus apinya mati ya. Orang itu kan dulunya masak pakai tungku ya, jadi apinya mati terus berasnya nggak masak-masak jadi mekau gitu berasnya ya, nggak masak gitu kan, antara anak masak mau masak tapi belum masak. Munda kan aku beri menda anak ku beri api menda ndak tirok. Kayaknya tuh kata pepatah dia, kalau misalnya maksudnya kalau misal belanga atau panci yang tidak diberi api dia maksudnya tidak masak gitu ya. Oke, itulah satu cerita yang berisi mantra-mantra gitu ya. Terus ceritanya akan saya ceritakan. Jadi ceritanya ini saya akan bercerita pakai bahasa Belitung ya. Jadi kisah teh ular itu teh kisah teh nak ngelamar si perempuan nak bini deh kan. Jadi kata dia, bunda enakan aku kata nak bini teh kan ular Renggiong teh nak ngelamar. Jadi kata orang bini itu teh, kata orang bini ya teh nak dilamar ular itu teh kan sesosok manusia kan nak bini teh. Kalau misalnya kan aku kata orang bini teh, ular itu tuh harus kerja kata teh. Dan satu ketika setelah mereka berdua teh lah jadi sepasang suami istri ya, antara ular kan manusia teh, satu ketika ular Renggiong teh pergi kerja, idang nyari pemakanan. Biasalah kan kalau misal sabak-sabak itu kan misal nyari pelandok, nyari binatang-binatang yang dapat dimakan lah, tapi ini harus dapat dimakan oleh manusia. Satu ketika ular Renggiong teh pergi berkelana kan, dito mencari apa barang yang akan dapat dimakan untuk istri ya. Terus setelah dia mencari terus dapat, setelah itu dibalik, rupa balik itu toh istri toh lah menyediakan kapak untuk si ular Renggiong teh agar dia teh mati. Oke, setelah itu pas ular Renggiong itu teh balik ke rumah, istri teh lah mempersiapkan segala semacam-macam kapak itu teh. Jadi pas ular Renggiong itu datang, pas ular Renggiong itu buka pintu, pak, langsung kena kepala ular Renggiong teh. Akhirnya ular Renggiong itu teh mati. Terus ular Renggiong itu teh
cerita dia itu bangkit, dia itu kayak roh gitu ya, bangkit ke atas kayangan gitu ya. Terus setelah dibangkit, bini teh kan akhir-akhir mikir kalau nak sepi kan, tak ada nak kan beri makan. Jadi bini teh berkata lagi, ular renggiong tanti aku. Maksud dia itu nak minta urus lagi, maksud dia itu kan nak kelaparan, bukan laki tak ada kan, nak bercari tak ada. Dia terus minta, dia terus berkata gini, ular renggiong tanti aku. Terus-terusan dia berkata gitu, dan akhirnya ular renggiong teh nak ngedengar cakap dia teh, akhirnya ular renggiong teh turun. Oke, kata ular renggiong, kalau misalnya kau nak, maksudnya kan aku pergikan aku ke atas kayangan, kau harus tahan di sana, kata. Di sana toh dingin, kata teh. Dingin, kata teh. Kau harus tahan. Oke, kata bini teh. Aku kan tahan di sana, kata teh. Oke lah, sip kan. Ular renggiong teh rupa turun teh mawa bulo gitu ya. Tak tahu dari mana bulo tuh teh dapat, pokoknya cerita gitu mau bulo. Terus nak bini teh disuruh diam dari ular renggiong teh. Oke, kau diam, kata lu. Diam saudara. Tup, langsung orang bini teh dipasok ke dalam bulo itu tanpa kayak cara, kata teh masuk ke dalam bulo itu. Oke, kata ular renggiong teh, kau lah siap ke, kata sahabat itu teh, nyebutkan bini sosok manusia teh. Kau lah siap ke? Oke, aku lah siap, kata. 1, 2, 3, tup, langsung naik ke atas, kata. Oke, terus pas lah di atas, orang bini toh ngeluh, dingin ular renggiong, kata. Kata bini teh lagi dingin ular renggiong. Terus dak lama kelama tus rupa tali teh putus, tali bulo teh putus, jatuh ke tanah, rupa terjatuh de rumah naik kebayan, rupa de laman dia. Setelah itu lama kelamaan naik kebayan kan orang bini teh kan, kira diajak lah diam di situ. Satu ketika Dito nak nyuci kan, pas nek aku nak nyuci, kata. Iya, nyuci dari belakang tuh ada arongan, kata teh. Arongan lah. Terus setelah dinyuci di arong teh anyut selindang teh kisah teh. Kata naik kebayan teh kan, selindang kau jatuh, kata. Maksudnya selindang kau kan kain batik teh jatuh. Terus kata, coba kau cari di iler. Kalau misalnya bahasa Belitung tuh iler tuh artinya di ujung kan. Terus dicarilah dari nak bini teh ke iler, terus sampai di iler teh diketemukan selindang. Terus rupa di iler teh ada juga rumah orang, nenek-nenek juga. Nenek-nenek. Terus kata nenek itu teh, kan kata orang bini teh, nak bini itu teh, nek aku nak ngambil selindang kan kain batik aku. Ambil lah, kata teh. Kalau udah aku ngambil itu, kini jangan lupa, kata teh, ada labu itu. Kau pilih lah, dia nak gede, dia nak kecil, kata teh. Kau pilih lah, kata teh. Iya, nek. Terus nak bini itu teh diambil lah nak gede, kisah teh kan. Diambil nak gede kan. Toto lah balik. Tak lama satu ketika teh ada kejadian yang sama dengan kejadian dia. Ada juga nak jatuh ke rumah naik kebayan, nak itu teh kan, naik rumah naik kebayan juga teh jatuh juga lah. Entah gimana dia teh jatuh juga lah dari kayangan. Entah karena apa. Terus suatu ketika si nak jatuh kedua ini teh nak nyuci juga di belakang rumah naik kebayan teh kan, nyuci lah dia. Terus sekali lah udah dia nyuci, rupa selindang dia to anyut juga rupa ke iler teh. Terus disebutlah dia naik kebayan teh suruh ke iler kan ngambil selindang teh. Terus lah udah ngambil selindang teh, di pas udah kesana teh dilihat jauh dari nenek itu teh. Nek, aku ngambil selindang aku nih, kata kan anyut sampai ke sini. Ya ambil lah, kata teh, tapi usah lupa, kata teh.
ambil itu ada labu gede, ada labu kecil tu. Tu labu tu dek ikut tu basing lah pilih nak gede nak kecil. Terus nak kedua ini teh ngambil lah labu nak kecil. Kata nenek itu teh kan yang ngambil pertama teh kata teh kan orang bini yang pertama teh kata teh pokok pas ngambil labu teh lah dicakap lah yang pertama teh jawab kan pas muka labu kata jangan ada orang nak ngintip kata. Jangan ada orang nak ngintip sikok pun kata teh. Misal ada lubang kecil tu ditutup kata. Okey. Pas orang nak bini pertama teh ngambil kan. Itu dia nak muka. Udah semua lubang teh udah ditutup dia. Pas dibuka dia nak bini pertama teh rupa dalam labu gede teh ada lipan rupa. Ngelang rusong dia ular, sabak, apa segala macam di labu gede teh. Akhirnya ular lipan sabak teh akhirnya mutok dia ngigit dia akhirnya dia tak meninggal mati kan. Okey, itu yang pertama muka. Okey, terus yang kedua muka di tek muka labu kecil. Di tek lah melaksanakan kan di muka di sebuah ruang yang tertutup rapat. Dibuka lah dari sesosok orang itu teh. Sekali buka labu kecil teh emas rupa dalam emas. Segala peremasan lah. Okey, jadi dalam cerita rakyat orang Belitung ini kita dapat mengambil hikmah. Janganlah mika atau serakah kan suatu tempat atau suatu barang. Karena jika kalian serakah, mika akan dapat macam orang yang pertama nyuci selendang teh di muka. Karena diserakah atau dipilih nak gede dari dia dapat hal buruk. Sementara yang bini yang tadi teh dia ngambil yang kecil, maksud dia tak serakah, dia dapat untung. Okey, itulah cerita sikit rakyat Belitung. Jika ada salah komen ya di bawah. Karena ini saya tu ngambil cerita ini dari cerita nenek aku langsung yang mengetahui cerita tersebut. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.